Selamat bergabung bersama saya, sutradara Indonesia di Taiwan, Martin Rustandi. Ini adalah program TAA, The Art of Act, edisi televisi. Kita tahu bahwa jumlah pekerja migran Indonesia di Taiwan sangat besar. Dan ketika hari libur tiba, apa saja yang bisa mereka lakukan selain berkumpul dengan teman-teman setanah air? Mari kita ikuti cerita Wiwin Windasari, perempuan asal Subang, Jawa Barat, yang sudah bekerja di Taiwan selama 19 tahun. Kali ini saya ingin memperkenalkan dan sedikit cerita sharing bersama kepada teman-teman tentang kegiatan saya selama berada di Taiwan menjadi PMI. 就觉得大家就是用比较轻松的方式跟大家聊说，什么是你们是谁啊？你们要在哪里来的啊？你们为什么会在一起？ Di saat hari libur, Wiwin memanfaatkan waktunya untuk bermusik. Kali ini, band mereka yang bernama New Abira akan berkolaborasi dengan seniman Taiwan Wang Hongkai dalam sebuah pertunjukan bertema Dalam Perakitan Akustik Setelah Bekerja. 很高兴今天就是大家礼拜天还跑到这边来，然后更高兴的就是 New Abira， 就是大家从台北、台中还有台南这样子跑到桃园来跟我们合作这一次的表演。 Pertama datang ke Taiwan, saya merawat orang tua dan itu nggak sampai finish kontrak 3 tahun. Dia kadang kalau lagi kumat itu nggak tidur sampai 1 minggu, terus marah-marah, terus sampai pernah saya kena pukul juga kalau lagi marah. Emosi itu nggak ada alasan gitu, maksudnya saya diterusin di sini saya nggak bisa. Pertama kondisi badan pasti tentunya nggak bagus bagi saya. Terus yang kedua, namanya orang sakit kan, sakit jiwa, takutnya tuh dia sendiri nggak kontrol, terus kita cuma berdua di rumah, itu kan mengancam keselamatan saya. Nah akhirnya saya inisiatif telepon ke agensi, gimana caranya saya pengen ganti majikan. Nah waktu itu belum bisa pindah majikan di Taiwan, jadi mengharuskan kita kembali ke Indonesia, proses dari awal lagi. Menurut saya sih setiap tantangan kerja, setiap majikan itu ada tantangannya tersendiri gitu Kak. Yang pertama mungkin tantangan dari kerjaan ya. Jadi beban kita yang harus kita kerjakan itu banyak. Jaga orang tua juga, harus jaga anak kecil juga gitu kan. Bersih-bersih, masak segala macam. Satu rumah banyak anggota keluarganya gitu, rumah 3 tingkat. Pada waktu itu kebetulan saya kenal sama temen yang di organisasi. Waktu itu tuh yang di Taipei itu organisasi IPIT itu. Nah di situ saya kenal banyak teman-teman lah, dan di situ banyak ternyata gitu di organisasi itu banyak kegiatan kayak semacam kursus make up, terus kursus bahasa Inggris, terus komputer apa segala macam ada gitu, dan itu gratis gitu. Saya pikir ya apa salahnya gitu dimanfaatkan kayak gitu. Jadi setiap libur itu saya tuh ke situ gitu Kak. Pertamanya sih awalnya segala kegiatan saya ikut gitu. Tapi setelah kesini kok saya ternyata lebih tertariknya di make up kayak gitu, terus di musik kayak gitu. Mungkin ya memang udah jiwanya di situ ya Kak. Dangdut. Ini pukulan dangdut. Itu asli klasiknya dangdut. Yo Puyang. Wiwin bersama teman-teman New Abira tidak hanya memperkenalkan budaya Indonesia. Apa yang mereka lakukan adalah menjembatani dua budaya, membuka kesempatan untuk saling mengerti,
dan saling menghargai di antara kedua negara ini. Selanjutnya, mari kita mengikuti Wiwin dalam kegiatan tata rias pengantin yang ia lakukan saat hari libur. Kita memahami bahwa hidup merantau di Taiwan ini seringkali tidak memungkinkan untuk melaksanakan pernikahan seperti di Indonesia. Namun dengan melakukan pernikahan siri, mereka dapat mewujudkan rumah tangga di negeri perantauan ini dan tetap menjaga aturan sesuai dengan keyakinan agama mereka. Kalau saya sih harapannya dua-duanya sama ya. Pengennya itu kalau sudah di Indo itu bisa diteruskan. Saya masih bisa bermusik gitu, intinya masih di dunia musik untuk cari nafkah ya, alhamdulillah gitu. Apalagi kalau bisa seandainya sambil make up juga masih bisa berjalan di Indonesia, ya itu alhamdulillah dan harapan saya sekali gitu ya. Tapi setelah kalaupun tidak ada, misalkan ini nggak bisa dilanjut, ya minimal saya sudah punya memaksimalkan kemampuan saya, apa yang saya bisa untuk menambah keterampilan saya gitu. Kalau bermanfaat, kalau bisa untuk di masa mendatang bisa menghasilkan, ya itu memang harapan saya gitu. Saya sih sekarang yang jadi harapan pertama anak saya lulus kuliah itu. Setelah saya pulang ya mungkin saya tinggal meneruskan pengen jadi ibu lah, pengen di rumah kayak gitu. Waktu anak saya masih usia 7 bulan kalau nggak salah, yang kecil itu. Usia 7 bulan ditinggal ke Taiwan? Belum jalan. Belum bisa jalan, masih merangkak-rangkak kayak gitu. Terus ini ketika bekerja ke luar negeri sebagai pekerja migran, dimanapun itu berada ya, terkhususnya sekarang karena kita berada di Taiwan, itu harus memperhatikan satu hal, bahwa setiap para pekerja migran yang datang ke Taiwan itu adalah manusia. Sehingga pertama, teman-teman yang datang ke Taiwan itu bukan hanya datang sebagai pekerja, tetapi dia juga datang sebagai manusia yang memiliki berbagai macam aspek. Nah, aspek manusia itu kan ada jiwa, ada roh, dan juga ada tubuh. Nah, dalam saat bekerja tentu saja selain kesehatan tubuh karena mengharuskan fungsi tubuh yang bagus untuk bisa bekerja dengan baik, juga tentu saja juga harus memperhatikan kesehatan rohani dan kesehatan mental. Anak saya sekarang kan yang satu, yang besar udah kuliah di Jogja semester 5. Ya harapannya mudah-mudahan tahun depan udah lulus. Kalau anak saya udah lulus, ya saya sih pengennya memang udah mau pulang gitu. Nanti mungkin untuk yang anak saya yang nomor 2 sekarang baru kelas 1 SMK. Sekarang dia ngambil jurusan asisten keperawatan. Harapannya sih biar mereka berdua itu punya pekerjaan yang lebih layak lah kayak gitu. Cerita Wiwin adalah cerita banyak pekerja migran Indonesia yang datang membawa harapan serta cita-cita untuk keluarga dan masa depan mereka sendiri. Perjuangan ini memang tidak mudah, tapi dengan doa dan kerja keras, apa yang kita impikan bisa menjadi kenyataan. Sekian dan terima kasih atas waktu dan kebersamaannya. Saya Martin Rustandi, pamit undur diri. Sampai jumpa di program TAA The Art of Act edisi televisi berikutnya.